ada yang ikut mazhab Hanafi, ada yang ikut mazhab Maliki, ada yang ikut mazhab Syafi'i, ada yang ikut mazhab Hambali. Jangan sampai kelahi antara tangan yang ke telinga dengan tangan yang di bahu. Ada beberapa kelompok jamaah sholatnya tangannya sampai ke bahu. Allahu Akbar. Masih dalam 4 mazhab. Ada yang sampai ke telinga. Allahu Akbar. Masih. Yang di luar 4 mazhab yang sampai ke atas. Allah. Sedangkan sifat sholat Nabi Syekh Albani ala sadri, di atas dada. Allah. Sedangkan mazhab Syafi'i versi 2 di atas jantung hati sebelah kiri. Allah. Pernah ngeliat orang sholat tangannya gini? Di atas jantung. Karena makhluk yang paling mulia di dalam badan ada segumpal jantung. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang ini rusak, yang lain ini ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung diletakkan di atas jantung. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua, sehat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Ayatnya sudah dibacakan qari kita tadi. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, balik ke Makkah. Perjalanan saya dari Medan ke Padang, Jakarta, Makassar, Kolaka. Apa lagi? Komala. Takut salah baca Komala. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak GM beserta seluruh keluarga besar Antam. Nanti keluar beritanya di internet, Ustadz Somad diantam, bukan dihantam. Saya diberikan tema, mari jadikan sholat sebagai cahaya kehidupan demi terwujudnya persatuan umat, rasa syukur serta peningkatan etos kerja di lingkungan perusahaan. Di bawahnya ada onta 9 ekor. Mungkin maksudnya Wali Songo, tapi Wali Songo nggak naik onta. Kita tanya nanti siapa yang buat baleho lah. Mana sajadah tadi hilang? Kita mau praktek sholat, karena judulnya tentang sholat. Walaupun sajadah bukan rukun sholat, tapi biasanya orang Indonesia sholat pakai sajadah. Kalau di Mesir orang sholat nggak pakai sajadah. Bapak Ibu nanti kalau ke Mesir ngeliat orang sholat biasa aja di atas koran, di atas batu. Makanya jidatnya banyak yang benjol. Karena terlalu banyak sering kena benda yang keras. Tempat kita pakai sajadah. Tapi perlu dipahami bahwa sajadah ini bukan untuk satu orang. Banyak juga yang keliru ketika kita sholat di masjid, dibentang sajadah di depan banyak-banyak, lalu dia satu orang satu sajadah, dia kapling. Begitu ada teman yang nginjak sajadah dia, kamu sudah melampau batas. Allah tidak suka pada orang yang melampau batas. Bahwa sajadah hanya sebatas alat alas, karena kita biasa menjaga supaya nyaman, tenang. Sama seperti sekarang, Masya Allah PT Antam ini ternyata yang dikasih alas bukan cuma lantai, tapi tangga pun dikasih alas juga. Ini menunjukkan karpetnya berlebih-lebih. Mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah. Tapi kelihatannya bapak-bapak minoritas hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak diberi kekuatan ya Pak. Kecil suaranya.
tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum shafnya lurus. Maka meluruskan shaf, dipasang di belakang karpet itu ada selasiban isolatif. Bagi yang masjidnya tidak ada garis, tidak ada spidol, tidak ada keramik yang dikasih garis khusus, maka dikasih garis panjang. Ujung kaki jamaah, ujung tumit tepat di ujung garis. Mohon maaf saya membelakang. Seandainya kiblatnya ke arah sana, maka ujung kaki jamaah di ujung lurus. Kalau zaman dulu Sayyidina Umar meluruskannya pakai pedang. Diluruskan pakai pedang, lurus pedang. Tapi Pak Imam jangan. Nanti dilaporkan ke kantor polisi. Mohon maaf saya membelakang. Ujung tumit di ujung garis. Mudah-mudahan nggak telentang ke belakang. Malunya yang luar biasa, sakitnya nggak seberapa. Apalagi acara ini streaming di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ujungnya harus rata semua. Lalu kemudian imam mengatakan, ini imam menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian sebelum itu imam melihat ke makmum belakang. Sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Tapi kadang kalau dibacakan hadisnya banyak jamaahnya tidak bisa bahasa Arab. Jadi pakai bahasa Indonesia saja. Luruskan shaf, karena lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Luruskan shaf. Tapi kadang kalau saya yang minta luruskan shaf, jamaahnya nggak begitu peduli. Makanya andailah saya dulu jadi Kapolres, luruskan shaf, pasti semuanya takut. Atau saya jadi Dandim, luruskan shaf, takut semuanya. Betul? Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah kita bangga hari ini ada orang-orang berseragam tapi masih mau datang pengajian dan masih sholat berjamaah. Nah, setelah lurus shaf, barulah kemudian imam menghadap kiblat, dan orang yang di belakang imam adalah orang yang siap menggantikan imam. Mana tahu malaikat maut tiba-tiba datang. Jadi yang di belakang imam bukan sembarangan. Makanya kalau di Malaysia ada sajadah satu di depan, di belakang imam dikasih satu sajadah, imam cadangan. Supaya nanti mana tahu imam di depan sakit, atau wuduknya batal, atau meninggal dunia, jangan sampai yang belakang tolak-tolakan. Kau bisa. Jadi begitu terjadi sesuatu, maka yang di belakang imam langsung menggantikan imam maju ke depan. Setelah itu barulah dia angkat takbiratul ihram. Saya belajar sholat mengangkat takbiratul ihram, tangannya ke telinga. Allahu Akbar. Tapi mazhab yang lain kadang ada yang sampai bahu saja. Di antaranya teman-teman saya yang pakai mazhab Hambali. Mazhab cuma ada 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Samudra dan Imam S. Arifin nggak masuk. Paling tua Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2 Imam Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Nomor 3 Imam Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Nomor 4 Imam Hambali, Ahmad bin Ambal, meninggal tahun 241. Bapak Ibu yang nggak hafal namanya nggak apa-apa, nggak hafal tahunnya nggak apa-apa, nggak ditanya malaikat mungkar nakir nanti di alam kubur. Tapi bisa jadi ikut nanti ada tes di akhir, dan kabarnya yang bisa jawab berangkat umroh. Langsung semua mau ngapal. Enggak. Nah, lalu kemudian setelah ini
Untuk apa Ustaz sebutkan 4 ini? Supaya kita jangan sampai kelahi cakar-cakaran saling menyalahkan di dalam masjid. Itu tujuannya. Coba lihat judulnya. Demi terwujudnya persatuan umat. Hari ini kita khusus bicara tentang umat dalam masjid. Nanti malam tablik akbar baru kita bicara umat seluruh umat bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malam ini yang ada masih dalam satu umat. Ada yang ikut mazhab Hanafi, ada yang ikut mazhab Maliki, ada yang ikut mazhab Syafi'i, ada yang ikut mazhab Hambali. Jangan sampai kelahi antara tangan yang ke telinga dengan tangan yang di bahu. Ada beberapa kelompok jamaah sholatnya tangannya sampai ke bahu. Allahu Akbar. Masih dalam 4 mazhab. Ada yang sampai ke telinga. Allahu Akbar. Masih. Yang di luar 4 mazhab yang sampai ke atas. Allah. Nggak tahu saya itu mazhab apa. Tapi bagi perempuan, perempuan lebih tertutup, lebih bagus. Nabi tidak ada membedakan laki-laki dengan perempuan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Nabi. Tapi Nabi ada aturan khusus, lebih tertutup, lebih bagus. Antara yang 2, 1 sampai ke telinga, Allahu Akbar. Yang 1 sampai ke bahu, Allahu Akbar. Mana yang lebih tertutup? Bahu. Oleh sebab itu perempuan lebih bagus ngangkat tangan sampai bahu. Jangan sampai, apalagi kipas anginnya dekat sampai bahu. Adapun bapak-bapak yang selama ini sholatnya sampai ke telinga, sah. Saya termasuk yang mengangkat sampai ke daun telinga. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan teman saya yang sampai ke bahu. Allahu Akbar. Jangan sampai nanti, kamu kenapa nggak sholat ke masjid? Saya nggak mau ke masjid karena saya biasa sampai ke telinga, imam sampai ke bahu. Beda dengan saya. Kelahi gara-gara ini sampai keluar masjid. Malu kita kepada orang yang tak sholat. Oleh sebab itu maka temanya tertulis terwujudnya persatuan umat. Saya nunjuk tulisan, sebetulnya saya sedang nunjuk foto saya, bagus sekali dibuat. Setelah angkat tangan, sekarang meletakkan tangan. Allahu Akbar. Saya pakai mazhab di atas pusar, di bawah dada. Mohon maaf, sorban saya buka, baju tidak. Dada, pusar. Yang nggak punya pusar, di agak-agak dikira-kira. Saya pakai mazhab di atas pusar, di bawah dada. Dada, pusar. Di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar. Ini saya. Tapi saya kuliah di Maroko. Di Maroko mazhabnya Maliki. Maliki mazhabnya 2. 1 di atas pusar tepat. Allahu Akbar. Satu lagi mazhabnya ada mulqabdi, irsal namanya. Irsal lepas ke bawah. Allahu Akbar. Raja Maroko, Raja Hasan II, anaknya sekarang Muhammad VI, bapaknya Muhammad V, Muhammad V, Hasan II, Muhammad VI. Nanti kalau meninggal punya cucu Hasan III. Hasan II, Muhammad V. Nanti kalau begitu namanya dibolak-balik terus. Nama saya Abdul Somad, anak saya Mizian Hazik. Nanti Mizian punya anak Somad II. Gitu cara biar supaya nama tidak diganti-ganti. Allahu Akbar. Saya pakai mazhab ini. Orang Maroko mazhabnya 2. 1 tepat di atas pusar. Allahu Akbar. 1 lagi irsal lepas ke bawah. Allahu Akbar. Sedangkan mazhab Hanafi Turki, kalau Bapak Ibu tonton film Turki Muhammad Al-Fatih, ketika dia mau perang membebaskan kota Konstantinopel, dia sholat dulu. Tonton filmnya, ada di YouTube. Beli paket 4 giga.
tangannya di bawah pusar. Allahu Akbar. Sekarang kita hitung berapa posisi tangan. Mau dari atas sampai dari bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan 6-6-nya dipraktekkan hari ini. Saya bercerita ini bukan mau supaya umat main-main sholat, bukan. Saya hanya ingin supaya kita paham bahwa kalau ada orang melakukan membuat yang 5 ini berarti masih dalam mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Mana tahu nanti datang teman-teman kita dari Maroko, sahabat-sahabat saya datang seminar internasional di Kolaka dari Maroko. Allahu Akbar. Ini ISIS ini. Bukan. Itu mazhab Maliki irsal adamul qabdi namanya. Tapi saya tidak pernah pakai mazhab ini di Riau, di Sumatera, di kampung. Saya imam masjid, saya ketua masjid dekat rumah saya, Masjid Ibadur Rahman. Kalau saya sholat di masjid saya nggak pernah saya praktekkan Allahu Akbar. Karena kalau saya sampai gitu pasti makmum belum selesai sholat udah berbisik. Ini somat nampaknya aliran sesat ini. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Tapi saya tak menyalahkan yang Allahu Akbar. Suami ibu pakai yang mana? Enggak pernah sholat Pak Ustaz. Mudah-mudahan dapat hidayah pulang dari sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena tidak ada gunanya rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi suami tidak sholat. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak belum, kita masih sholat, gak boleh nyanyi. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis satu iftitah. Tapi ada orang dicampurnya 2 iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi ada yang kawan di sebelah iftitahnya beda. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada 9 doa iftitah, 9-9-nya ada dalam hadis-hadis yang sahih. Silakan. Jangan kelahi gara-gara iftitah. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Perang antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira. Yang di tengah preman baru tobat. Kacau. Doa iftitah hukumnya sunat. Dibaca bagus, nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi saya tetap baca sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacanya gitu. Ini banyak juga orang baca ini seperti makan gorengan minyak panas. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan catatan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, wal arda hanifan, aku condong kepada kebenaran, musliman, aku hanya berserah diri kepada Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang musyrik. Inna salati, salatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil. Kalau sudah diserahkan semua kepada Allah, masih takut?
Tidak. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa corona. Serahkan semua kepada Allah. Jangan lagi takut. Ustaz, ini apa maksudnya? Baca ayatnya dalam Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan takut, jangan cemas. Di tempat lain sudah tidak ada lagi orang yang mau keluar rumah. Kalaupun keluar rumah pakai masker, ketakutan. Salaman takut. Saya ketemu Pak Dandim masih salaman cipika-cipiki. Ketemu dengan Pak Kapolres masih salaman selfie. Ketemu dengan GM, ketemu dengan keluarga besar Antam masih salaman, masih ngobrol. Ternyata masyarakat di Pomala tidak ada rasa takutnya karena dia sudah serahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya yakin dan percaya itu. Ibu-ibu juga tidak ada takut dan cemasnya. Iya kan, Bu? Bapak diambil orang, ibu nggak takut kan? Apa? Mantap. Udah, kita pindah ke sholat, jangan cerita yang lain. Lah, setelah itu baru baca basmalah. Namanya basmalah, lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau jadi imam basmalahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kawan-kawan saya yang dari mazhab Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak banyak jamaah. Makkah Madinah bismillahnya jahar apa sir? Sir. Karena Makkah Madinah itu mazhabnya Hambali. Jangan lupa, Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Sejak kapan? Sejak tahun 1924. Ketika itu berdiri kerajaan namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Bahasa Melayu Riaunya Kingdom of Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia. Dulu zaman ulama-ulama dari Makassar, dari Sulawesi, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, belajar di Makkah. Waktu itu Makkah masih pakai mazhab Syafi'i. Tapi setelah 1924 terjadi pergolakan politik, rajanya King Abdul Aziz, mazhabnya Hambali, maka diseragamkan menjadi satu mazhab, mazhab Hambali. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai jamaah umroh kita ketika pulang nyalah-nyalakan imam. Apa itu imam? Bismillahnya jahar. Saya di Makkah kemarin bismillahnya sir. Berapa lama kamu di Makkah? 3 malam. Ulama dulu bertahun-tahun di Makkah tidak menyalahkan karena ngerti masalah mazhab. Mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali. Mazhab Maliki gimana Pak Ustadz? Saya tinggal di Maroko, mazhab Maliki 2 tahun. Dari tahun 2004 sampai 2006. Di sana guru-guru kami sholat tidak pakai basmalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak pakai basmalah. 3 hukum basmalah. Pertama, jahar. Kedua, sir. Ketiga, gak pakai basmalah. Tapi semuanya tetap pakai Fatihah. Jangan nanti ada imam langsung Allahu Akbar, qul huwallahu ahad.
Itu namanya mazhab imam grogi. Makanya latihan dulu jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu ketika baca surat mazhab Syafi'i tetap baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sangka ayat apa tadi? Panjang betul ini. Fasholli li rabbika wan'ar inna syani'aka huwal abtar. Mazhab Syafi'i tetap baca basmalah. Tapi kalau diambil di tengah, dua pilihan. Mau baca basmalah boleh, nggak baca nggak apa-apa. Tapi di Makkah datanglah Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Ketua Imam Masjidil Haram Masjid Nabawi namanya Syekh Abdurrahman Sudais, ke Masjid Istiqlal Jakarta. Orang Jakarta saya yakin waktu itu pasti khusyuknya kurang, karena mereka mau ngelihat kira-kira Syekh Abdurrahman pakai bismillah jahar apa sir. Mazhabnya Hambali, di Makkah, di Madinah dia nggak pernah pakai bismillah jahar, tapi ketika sampai di Jakarta Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i. Sekarang mereka mau lihat kira-kira Syekh Abdurrahman Sudais bismillahnya jahar apa sir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Syekh Abdurrahman Sudais sampai ke Jakarta tetap baca bismillah jahar karena menghormati masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Besok subuh Ustadz Somad kalau jadi imam, besok subuh kalau saya sholat nggak mau jadi imam. Kenapa? Daripada bingung, bagus imam tetap aja. Saya kalau sholat di masjid di mana-mana kalau diminta jadi imam, maju Ustadz. Atuh, untuk apa? Menghormati masyarakat, takut salah adab, kurang tata krama, sopan santun. Masyarakatnya biasanya bismillahnya jahar. Tiba-tiba Ustadz Somad maju nyelonong, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak menghormati. Oleh sebab itu lebih aman cari selamat imam tetap. Ini saya kasih tahu sekarang, daripada besok jadi fitnah. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, besok subuh sudah selamat. Besok subuh pas mau sholat Ustadz Somad kan udah aku kasih tahu semalam, maju imam tetap. Saya kalau di masjid dekat rumah saya seperti yang saya sampaikan, tangannya sampai ke telinga, letaknya di atas pusat di bawah dada, bismillahnya jahar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di masjid lain saya tetap menjaga persatuan persatuan di atas segalanya selama masih sholat. Ini perlu. Ini nanti ada tetangga kok nggak sholat, nggak apa-apa, kita jaga persatuan. Oh, beda sama saudara-saudara kita yang beda agama. Kalau beda agama memang nggak kita paksa. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Itu kalau beda agama. Tapi kalau satu agama, tidak ada paksaan jalan maraton pagi. Tidak ada paksaan jalan maraton pagi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib maraton pagi. Paham? Saya ulang sekali lagi. Tidak ada paksaan jalan maraton pagi. Tapi kalau sudah masuk polisi, wajib maraton pagi. Kalau nggak mau maraton pagi, jangan jadi polisi dan tentara. Paham? Tidak ada kewajiban sholat, tapi kalau sudah menjadi muslim wajib sholat. Nanti pulang ibu kasih tahu sama bapak, bang, tidak ada kewajiban maraton, tapi kalau sudah masuk polisi wajib maraton. Aku nggak polisi gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai ayat, sekarang ruku. Ada mikrofon yang digantungkan di leher bisa bersuara. Ini digantungkan di leher tapi nggak bersuara. Ini termasuk mazhab Hambali juga.
Ada suaranya? Tes, tes. Mantap. Rasa seperti DJ. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Seandainya diletakkan bejana tempat air di atas tengkuk, tidak tumpah saking ratanya. Jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Jangan terlalu menunduk seperti kambing jumpa rumput. Maka dia mesti rata. Ada juga orang sholat nih kemana gini. Ada juga terus. Itu udah lapar kali udah. Nah. Ternyata otot-otot tubuh kita ini subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, salat sunan isyraq, salat sunan awamid. Kalau dilaksanakan ini dengan penuh kekhusyuan dan gerakannya tepat, menjaga kesehatan. Tapi kesehatan itu bukan niat, kesehatan itu bonus. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Jangan nanti dirubah. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin lil kesehatan lillahi ta'ala. Tetap lillahi ta'ala. Adapun dengan sholat dia sehat, itu adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tangannya menggenggam lutut. Bukan begini, bukan begini, bukan pula begini, bukan betis ini pegang, lutut. Lalu kemudian lututnya tidak ditekuk, terasa lututnya tegang, tidak ditekuk. Karena ada sebagian orang ruku lututnya ditekuk. Kecuali sakit. Sakit tidak ada paksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, minta geser meja. Selama ceramah, inilah ustadz yang paling banyak permintaan, kata panitia. Minta angkat kursi. Di mana posisi kursi kalau jamaahnya sakit? Kaki kursi tepat di sini, Pak. Mohon maaf, beribu maaf. Kaki kursi tepat di garis sok. Mana tahu nanti bapak sakit. Kalau bapak sakit sudah tua, sudah pensiun, sudah stroke, jangan biarkan dia di rumah sendirian. Abang, mama mau pengajian, abang di rumah aja nunggu malaikat maut datang. Serius ini. Suami ibu, bapak kalau sudah tua dibawa ke masjid. Di Mesir itu ada satu shop khusus kursi untuk yang sakit-sakit. Karena orang kalau sudah sakit di rumah bawaannya macam ayam sakit. Tapi kalau di masjid ketemu sama orang yang sama-sama sakit, sampai di masjid dia istighfar, astagfirullah, cerita sama yang sakit, aku udah 1 bulan sakit nggak bisa berdiri. Kata sebelah, kau masih sebulan? Aku udah 2 tahun. Oh, iya. Kalau gitu aku masih sehat. Begitu dia bangkit semangatnya ngobrol. Nah, itu semua. Dulu orang sakit waktu takbiratul ihram pertama, kaki kursinya tepat di sok. Ini kursi yang sudah kena diabetes. Kakinya sudah tak ada lagi.
Mohon maaf juga. Mana tahu kursinya pakai kaki, kakinya tepat. Jadi bukan kursinya di belakang. Saya lihat di beberapa masjid, bapak-bapak yang sakit dibuat kursinya ke belakang. Akhirnya orang di belakang ini merasa terganggu. Dia suruh ke depan. Orang kalau sakit, dia emosinya tepat terpancing. Begitu dia marah, pulang dari masjid tambah sakit. Oleh sebab itu mesti diluruskan. Walaupun nanti dia berdirinya di tengah shop. Ini sajadah, buktinya dia berdiri di tengah shop. Enggak apa-apa, berdiri dari awal. Nanti ketika ruku, kalau mampu ruku, ikut ruku. Kalau enggak sanggup ruku, langsung duduk. Allahu Akbar, kata imam. Langsung duduk. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bedanya sujud lebih rendah. Tapi katanya sujud mesti menempel, Pak Ustaz. Nempel kemana? Nempel itu kalau ke lantai. Kalau enggak bisa, jangan dipaksakan. Tak perlu ditempelkan di sini. Nah, angkat tangan ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kata. Sekarang kita hitung dari awal. Berapa kali ngangkat tangan? 4. 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Sami Allahu liman hamidah. 4. Bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. Kalau bahasa kampungnya 4 position. Ternyata kalau makan barongko lancar bahasa Inggris. Udah. Sami Allahu liman hamidah. Imamnya yang ngomong sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Makmumnya ngomong Rabbana lakal hamdu. Versi kedua, Rabbana walakal hamdu. Versi ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. 3. Ujungnya sama. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ustaz kami mengatakan mil'as samawati wa mil'al ardi. Dua-duanya benar. Mil'u sifat dari alhamdu. Mil'a hal. Rabbana lakal hamdu mil'u sifat. Rabbana lakal hamdu mil'a hal. Dua-duanya benar. Jangan sampai kelahi keluar masjid sampai cakar-cakaran. Kenapa kelahi? Ditanya sama Pak Kapolsek. Kenapa kelahi? Gara-gara mil'a dan mil'u. Mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu baru sujud. Allahu Akbar. Saya kalau sujud, mohon maaf saya geser, nanti nggak kelihatan kamera karena tertutup sound system. Sujud saya pakai mazhab yang lutut lebih dulu. Lutut lebih dulu. Allahu Akbar. Habis lutut baru tangan. Habis tangan baru kening. Karena ada juga mazhab yang pakai tangan dulu. Allahu Akbar. Baru lutut. Jumhur ulama, mayoritas ulama lutut dulu. Bapak-bapak yang lutut dulu angkat tangan. Oke, turun. Bapak-bapak yang tangan dulu angkat tangan. Dua-duanya sah. Turun. Bapak-bapak yang kening dulu. Ada. Saya yang lutut dulu. Allahu Akbar. Lutut. Tapi saya tak menyalahkan yang tangan dulu. Karena ini ikhtilaf antara hadis riwayat Wa'il ibn Hujur
dengan hadis riwayat Abu Hurairah, la yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Panjang pembahasan tentang ini, tapi mayoritas ulama lutut dulu. Kadang ada orang yang sudah tua tidak bisa lututnya dulu karena sakit, lalu tangannya dulu. Ini wasi. Perbedaan pendapat mazhab dalam masalah ini tidak menjadi pertentangan. Imam di tempat kita takbirnya panjang sekali, dari atas sampai bawah. Allah, lengkap pakai batuknya lagi. Di Saudi Arabia tidak bisa. Di Saudi Arabia setelah dia turun baru dia takbir. Setelah turun baru takbir. Allahu Akbar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan sampai makmum mendahului imam. Karena banyak makmumnya anak-anak muda generasi milenial, ketika imam baru di awal, imam baru A, Allah, makmumnya suruh. Itu untuk mengantisipasi supaya makmum jangan sampai menyalip imam. Makanya setelah nempel baru dia takbir. Begitu juga ketika bangun, bangkit ke atas. Bangkit ke atas. Allahu Akbar. Jadi makmum tidak mungkin mendahului. Karena imamnya tua, makmumnya muda. Memang angkanya sama-sama 1771. Imamnya 71, makmumnya 17. Imam baru A, makmum sudah. Tengok sekali. Kok cepat sekali? Iya, Valentino Rossi. Nah, itu teknis saja supaya jangan sampai makmum mendahului imam. Ketika sujud, maka semua 7 anggota menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Makanya pecinya agak gini dikit. Kening kena. Yang keningnya di sini. Ada juga keningnya di sini. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 2 kening. Setinggi apapun jabatanmu, sehebat apapun engkau, kening yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, paling perkasa, paling agung, paling dihormati, tetap menempel di tempat kaki yang diinjak-injak di lantai. Filosofi solat bahwa kita adalah orang yang rendah dan hina. Ketika kita sedang menempelkan kening ke lantai, dan saat itu kita berkata, yang paling tinggi adalah engkau, subhana rabbiyal a'la wa bihamdik.